Hejin diberitahu oleh Mido kalau ibunya telah tewas, yang membuat Hejin merasa sangat sedih ketika melihat jasad ibunya. Ia bahkan berusaha menghidupkan kembali ibunya dan memohon kepada Chamin agar Chamin membangkitkannya. Beberapa saat kemudian, Dongchol memberitahu Seyon kalau ibu Hejin pasti sengaja dibunuh karena si pelaku sengaja menyimpan sebuah foto di dekat jasadnya. Dongchol mencoba menenangkan Hejin dan mencegah membangkitkan ibunya kembali karena jika ibu Hejin hidup lagi dan si pembunuh mengetahuinya, maka Hejin dan ibunya akan kembali berada dalam bahaya. Di sisi lain, rupanya orang yang sebelumnya menjebak Pak atas tuduhan tabrak lari adalah seorang hakim yang ternyata hakim ini adalah Hakim So, yaitu ayah angkat Jaksa So. Ia menjadikan Jaksa So sebagai anaknya dengan memberikan identitas putra aslinya karena sebelumnya ia pernah ketahuan oleh Jaksa So saat sedang melakukan pembunuhan. Karena kini Dongchol sedang diskors, Dongchol terlihat bekerja dari rumah Mido sambil menjaga Hejin dan Mido agar tetap aman. Di sana, Dongchol terus saja bertingkah agar Mido memperhatikannya sehingga membuat Mido merasa marah. Namun tiba-tiba Dongchol mengajak Mido menikah dan memberinya sebuah cincin. Sementara itu, untuk melihat seberapa besar cinta Seyon, Chamin sedang berusaha membuat Seyon cemburu, akan tetapi reaksi Seyon ternyata di luar dugaannya. Seyon tidak terlihat cemburu sedikit pun dan malah Chamin yang kesal sendiri melihat sikap Seyon tersebut. Untungnya Chamin tidak sengaja melihat pesan Seyon yang ditunjukkan untuk sekretarisnya. Ternyata diam-diam Seyon memperingatkan sekretarisnya agar jangan menaksir Chamin. 저 여자친구 있습니다. 네? Chamin mendapat telepon dari kantor polisi yang memberitahunya bahwa Pak berada di kantor polisi karena dituduh melakukan tabrak lari. Chamin dan Seyon lalu pergi ke kantor polisi menemui Pak. Di sana Pak bercerita bahwa ia tidak melakukan tabrak lari itu. Namun anehnya, kartu memori dari kamera dashboard taksi milik Pak itu hilang, padahal ia yakin sebelumnya kartu itu selalu ada ketika ia memeriksanya. Setelah mendengar cerita Pak, Seyon kemudian meminta seorang detektif untuk menghubungi korban karena mereka ingin berdamai dengan cara apapun. 협의 부탁드린다고 저희 쪽 의사 잘 좀 전해주세요. 아무래도 뭔가 냄새가 나. 냄새. Singkat cerita, Chamin dan Seyon bertemu dengan pengacara korban. Saat itu, Seyon yang melihat sikap si pengacara merasa curiga kalau pria yang ada di hadapannya bukanlah seorang pengacara. 야, 너 변호사 아니지? Ketika pria itu pergi, Seyon dan Chamin mengikuti dan memergoki pengacara palsu itu. Melihat si pria ketakutan, Chamin kemudian bertanya siapa orang yang telah memerintahkannya menjebak Pak. 그럼 뭐요? 누굽니까? 사주한 사람. Sialnya, pria ini tidak mengetahui identitas Hakim So, tapi akhirnya Chamin dan Seyon tahu kalau si pria hanya dipekerjakan untuk membuat Pak di penjara. 어떻게든 합의 못하게 해서 박기만 씨 구속시키는 거였다며? Hakim So yang takut karirnya akan hancur gara-gara Jaksa So yang merupakan putra seorang pembunuh terlihat menyuruh Jaksa So pergi ke luar negeri sebelum identitas aslinya terbongkar. 당장 이 나라를 떠. Jaksa So merasa tak terima dengan perlakuan Hakim So karena selama ini mereka sudah bekerja sama berpura-pura sebagai ayah dan anak setelah Jaksa So menutup-nutupi pembunuhan yang dilakukan oleh Hakim So. 진짜 아들을 죽이고 날 대신 세운 건 당신이잖아. Jaksa So akhirnya memutuskan tak akan meninggalkan Korea, kemudian mendapat telepon dari seseorang yang memberitahunya tentang otopsi Ibu Hejin. 엄마 시신을 다시 마주하려니까. Jaksa So lalu menculik Hejin yang akan membawa jenazah ibunya, kemudian mengirim pesan kepada Seyon dari ponsel milik Hejin yang berisi kalau Hejin hanya akan menunggu di rumah saja. Rupanya Seyon dan Chamin berencana akan membangkitkan Ibu Hejin. 내가 대신 확인했거든. 하긴. 야, 근데 그래 뭐 일단 어머니부터 살린 다음에 그다음 다시. Ketika Seyon siap pergi membawa jasad Ibu Hejin, ia sangat ngejenghok saat melihat kang sopir yang akan mengantarnya ternyata adalah Jaksa So.
Seketika Jaksaso membuat Seyon tak sadarkan diri lalu mengirim pesan kepada Chamin yang memintanya agar datang ke suatu tempat. 일이 생겼어. 이 주소로 와줘.